أجمعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa meletakkan kita di dalam keridhaan Allah, di dalam karunia Allah, di dalam kenikmatan Allah, bahkan kenikmatan tertinggi yang Rasulullah SAW katakan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, raudhah min riyadil jannah. Alhamdulillah, kita masih ditetapkan Islam, masih dijaga keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga penjagaan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga kita merasakan nikmatnya beriman dan hasilnya menjalankan syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melanggengkan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengurangi bahkan memotong hal-hal yang buruk dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan hal-hal yang hina pada diri kita, hina di mata Allah, di mata Rasulnya, dan hina di mata orang-orang yang beriman kepada Allah, yang dekat kepada Allah, orang-orang saleh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaharui kesehatan akal kita, memperbaharui kesehatan iman kita, Islam kita dengan majelis dzikir wa ta'lim. Majelis dzikir wa ta'lim adalah tabib tibbil qulub, yaitu obatnya hati. Majelis dzikir, barang siapa yang tidak menuntut ilmu dan tidak bertambah ilmunya 3 hari, maka akan mati hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghidupkan hati kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengingat Allah, untuk takut kepada Allah, untuk tidak takut kepada selain Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di dalam golongan kalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berilmu. Qala Allah taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah adalah hamba-hamba Allah yang berilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dari golongan hamba Allah yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas keagungan Allah, seperti yang Allah firmankan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut kepada keagungan Tuhannya, ketinggian Tuhannya, ketentuan Tuhannya dengan ilmu yang benar dan jelas, maka Allah akan memberinya 2 surga, yaitu surga di dunia dan di akhirat. Inilah yang dinamakan nikmatul khauf, nikmatnya orang takut, di mana takut identik di dalam ilmu umum adalah hal-hal yang negatif, tapi takut kepada Allah hal yang paling positif untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini dan meraih akhirat kelak. Takut kepada Allah adalah bahan utama kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadikan kita mengingat Allah, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman berjalan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sehingga kita menginjakan waktu, duduk di waktu akhir zaman.
di mana orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah sedikit. Di mana orang bersyukur kepada Allah sangatlah punah sedikit demi sedikit, dan akan dan Allah menunjukkan kepunahan orang-orang yang bersyukur atau menurunnya dengan drastis orang-orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga susah untuk mencari atau mencontoh orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lupanya Allah, karena lupanya umat manusia kepada penciptanya dan selalu memikirkan makhluknya. Dan itu hal-hal yang sangat hina yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang hanya memikirkan apa-apa yang ada, apa-apa yang terlihat, dan sehingga imannya terkikis. Sedangkan iman itu memerlukan, dengan iman itu sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita meyakini, mempercayai dan meyakini. Orang-orang sekarang menghitung sesuatu yang terlihat dengan mata, sehingga ibadah yang tidak bisa dihitung pahalanya pun masih mereka hitung. Karena apa? Karena kebodohan umat manusia. Mereka menghitung pahala Allah, ibadah kepada Allah sebagaimana mereka menghitung dunia. Ketahuilah itu bukan kemajuan, tapi kebodohan yang di atas rata-rata, atau jahilun murakkab, jahil di atas rata-rata, menghitung pahala Allah dan menghitung siksa atau dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hasya wa kalla, tidak ada satupun yang bisa menghitung dosa dan marahnya Allah. Marah Allah, dan tidak ada orang yang bisa menghitung dosa Allah, apalagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah pahala Allah Subhanahu wa taala satu seperti pengampunan, itu seperti surga yang luasnya dari bumi sampai langit. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Orang-orang di akhir zaman itu cuma hanya tahunya yang terlihat dengan mata, sehingga dia mengkultuskan matanya, sehingga dia mengkultuskan hitungannya. Pahala dan dosa pun dihitung, tanpa dia sadar dia masuk dalam golongan orang-orang yang lalai, lupa dan gila di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah orang-orang yang di dalam neraka adalah mereka orang yang lupa lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan dua surga. Allah pun berfirman, wala tatara'na li jahannama wa akhirul ayah ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai, takut, dekat dengan ingat, ya, sedangkan orang lupa kepada Allah, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan surga, lupa dekat dengan neraka. Takut tidak mungkin ada kalau kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan takut sesuatu yang kita lupakan? Kita akan takut kepada sesuatu yang kita ingat. Banyak hal-hal kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lisan ini masih selalu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cermin orang yang beriman, tanda orang yang beriman. Walaupun hati ini kotor, busuk, jorok, tidak pernah tidak pernah beribadah kepada Allah, hati ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga lisan ini bisa menjadi hujjah dan bisa membersihkan hati kita. Lisan kita ucapkan di mana di sini ada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah firmankan, ana jalisun man dzakarani. Jika Allah Subhanahu wa taala ada di dalam majelis ini, atau rahmat Allah, karunia Allah ada di dalam majelis ini, maka Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah malu kepada hambanya yang meminta, dan setelah berdoa Allah tidak memberikan atau pulang tangannya ke tempatnya dengan sia-sia. Jadi Allah malu ketika Allah mengangkat tangannya meminta kepada Allah dan pulang
sia-sia.